Kenapa hadisnya mungkar? Karena tidak pernah Rasulullah bersabda demikian. Tiba-tiba ada orang yang ngaku saya mendengar Rasulullah bersabda. Nah, namanya hadis palsu, maudhu, yang dipalsukan. Banyak sekali hadis palsu. Biasanya hadis palsu itu yang pertama motivasinya untuk mencari pengikut. Ya. Termasuk dulu ditiru oleh orang-orang Eropa, oleh para pendeta. Pada abad sekitar tahun 800-an Masehi, orang-orang Kristen itu dulu taat sekali dengan pendetanya. Tapi ketaatan itu dimanfaatkan, diakali, dan kolaborasinya dengan raja. Maka nanti menjadi sekuler pertama kali itu riwayatnya di sini. Saya pernah menceritakan satu saat raja itu butuh dana yang sangat besar sekali untuk menopang kekuasaan kerajaannya. Maka tidak ada yang lebih manjur kecuali menggandeng ulama, pendeta. Disuruh nyari dalil. Dalilnya pemerintah atau membuat iming-iming orang tertarik untuk memberikan hartanya. Saat itu ada istilah kafling surga. Jadi surga itu dipetak-petak, yang bukan sertifikatnya pendetanya. Di dalam ceritanya Syekh Abdul Hasan dalam buku Tarbiyah Jihadiyah beliau, Risalah Jihadiyah beliau. Sama di Mesir, Mesir itu pernah penduduknya meledak seperti Indonesia. Akhirnya ulama Al-Azhar selalu mencari dalil haramnya berangkatannya. Kalau di Jawa Tengah sudah diwakili oleh Habib, dua anak Habib, baik itu. Sudah terjadi di zaman Al-Azhar itu. Melihat anak beranak pinak nyamari calon Yahudi, maka suruh cari dalil. Termasuk slogan bayana rezeki itu kuno, digunakan. Ulama sama ketika itu disuruh mencari dalil, maka dibelilah kambing surga. Barang siapa yang mau selamat di surga harus membeli kambing. Betul itu. Saya belajar menceritakan, maka orang beramai-ramai, saya sugih misalnya. Banyak maksiat, banyak melanggar larangan agamanya, tapi kalau sudah membeli kambing surga, mesti masuk surga. Sampai ada orang kaya Kristen gregetan, dia melihat orang berbondong-bondong 3 kali oleh pendeta sama raja untuk beli kambing surga. Maka dia inisiatif, kenapa orang beli kambing surga? Ternyata orang itu takut masuk neraka. Maka dia datang ke pendeta yang saya pernah ceritakan. Dia datang, pendeta, saya datang bukan untuk membeli kambing surga, tapi saya datang untuk membeli kambing neraka. Semuanya, raja sama pendeta tercengang, ini orang aneh sekali. Pokoknya burung, kambing neraka itu betul dibeli dengan harga yang sangat mahal sekali. Setelah sertifikat yang didapatkan, dia kumpulkan orang-orang yang sempat beli kambing surga di ultimatum. Kalian tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli kambing surga, karena kunci neraka sudah saya pegang, tidak akan saya buka. Kalian tidak usah takut lagi masuk neraka, kambingnya sudah tak tutup, sudah tak buka. Dari itu orang mulai muak, ternyata orang barat itu dengan agama. Sampai akhirnya terkenal sekali sebuah slogan, beri
berikan hak agama kepada pendeta, berikan hak kerajaan kepada kaisar. Artinya agama jangan masuk ranah negara, agama cukup di masjid saja. Ya. Jadi kalau undang-undang nikah bolehlah agama yang ngatur, tapi kalau undang-undang negara, ya, pelaku perzinahan hukumnya apa? Biar negara saja yang ngatur. Agama tidak perlu cawe-cawe. Ini pertama kali terjadinya orang tidak percaya kepada agama sampai hari ini menjadi sebuah sekuler, ya, memisahkan agama dari kehidupan keseharian kita. Itu terjadi. Ya. Kalau tidak tadi jelas, ya, riwayatnya. Tidak dengan Islam, ya, Allah menjamin nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi, kisah yang kami berikan yang terbaik, semuanya nyambung. Ya. Ada sahabat bersama Rasulullah misalnya 12 orang. Yang 12 menceritakan kepada yang tidak hadir. Yang tidak hadir, yang mendengar ceritakan kepada kawannya, kawannya mendengar sampai nanti Imam Abu Hurairah tadi, malah Imam Bukhari. Ya, saya mendengar dari A mendengar dari B mendengar dari C bertemu Rasulullah dalam satu pertemuan. Rasulullah bersabda, "Balik anni walau ayat misalnya." Ini nyambung terus ketemu. Kalau ternyata dari A sampai D tadi ada salah satu yang rusak akhlaknya, hadisnya langsung dibuang, meskipun benar-benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena menjadi dhaif, perawinya tidak jujur misalnya, meskipun benar-benar Rasulullah bersabda. Karena ada kemungkinan orang tadi nambahin, namanya tadlis dalam hadis. Jadi jaminan Allah seluruh kisahnya kisah yang terbaik, riwayat jelas. Baca ayat yang keempat. Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada 'ashara kawkaban wasy-syamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf menceritakan kepada ayahnya, ya abadi, wahai ayah, inni ra'aitu, saya mimpi, ya, melihat ahada asyara kawkaban, ada 11 bintang, wasyamsa, ada 1 matahari, wal qamara, ada 1 rembulan, ra'aituhum li, saya lihat semuanya sajidin, sujud kepada saya. Mimpi, ya. Dan mimpinya para nabi ini adalah bagian dari nubuah, ya. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam mimpinya tidak sepele. Ini arafil manami anni adbahuka. Anaknya dipanggil, wahai anakku, saya mimpi. Dalam mimpi itu saya anni adbahuka, saya diperintahkan nyembelih kamu. Fanzur madza tara. Sekarang dia pendapatku. Orang yang mimpi bukan nabi, ya kita halah mimpi, ya. Satu hari mimpinya begitu, 2 malam mimpinya begitu, 3 malamnya begitu. Ibrahim, ya, ingin mendengar langsung jawaban Ismail, ya abatif al-matumar. Kalau sudah begitu, kerjakan saja wahai bapak. Satajiduni insya Allah ini saya sabar insya. Mimpi, ya, mimpi kejadian, ya. Rasulullah juga pernah mimpi, diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Fatah, ya. Surat Al-Fatah,
ayat 27 mimpinya Rasulullah. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasul tentang kebenaran mimpinya. Mimpi, lagi-lagi mimpi ya. Bisa menjadi alamat. Apa yang diimpikan Rasulullah? Latadkhulunal masjidil haram. Kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jadi Rasulullah itu setelah diusir dari Mekah, karena tidak hanya diusir, Rasulullah dijadikan DPO. Tidak murah kepalanya Rasulullah itu berapa? 100 ekor unta. Dan namun Rasulullah sama nama Abu Bakar 200 ekor unta hati-hati. Itu saya negara. Kemudian tempel di terminal hari ini ya. Pos polisi, mana lagi? Masjid ya. Rasulullah itu bersayembara. Siapa yang mensayembarakan Abu Jahal dan kawan-kawannya? Ya. Yang tertarik kamu ya? Ada Suraqah bin Malik. Tertarik sekali dia. Mudah sedikit 200 ekor unta. Mampu Abu Bakar sama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup atau mati kata Abu Jahal. Rasulullah kangen sekali setelah diusir umat kaumnya pindah ke Mekah itu kangen mau haji. Rasulullah ini juga Mekah Al-Mukarramah dihalang-halangi ya. Sampai ingin Rasulullah ya, sampai mimpi ya. Tapi Allah mengatakan laqad sadaqallahu, pasti akan kami benarkan mimpinya Rasulullah. Betul ya. Setahun setelah mimpi kelakon ya. Rasulullah setelah terjadi Hudaybiyah terjadi ya, Rasulullah pergi haji pertama kali ke Mekah ya, setelah sekian lama meninggalkan Mekah Al-Mukarramah terjadi. Termasuk mimpinya orang-orang yang beriman, tidak harus nabi ya. Itu juga bagian dari sebuah kebenaran terjadi ya. Apalagi mimpi bertemu Rasulullah pasti benar, asalkan satu syaratnya yang dilihat itu persis plek dengan gambaran para ulama bagaimana wujudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada batasnya. Siapa saja yang mimpi berjumpa Nabi, siapapun bisa. Ketika Utsman bin Affan dikepung, Utsman itu terbunuhnya tragis sekali. Utsman bin Affan hari-hari terakhir sebelum meninggalnya beliau itu beliau diisolir di rumah. Bahkan sampai ketika beliau sangat kehausan tidak boleh mengambil air dari sumur Roman. Sumur Roman itu riwayatnya panjang sekali. Rasulullah pernah tahu ketika itu sumurnya sat semuanya kecuali satu sumur. Dilalas sumurnya itu miliknya orang Yahudi. Bener Yahudi ya, tapi melaku didol plastik ini ya. Yahudi. Rasulullah sampai